Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau bahas satu buah proyektor yang paling worth it di tahun 2026 di bawah harga 1,7 juta. Yang dimana proyektornya ini tepat buat kalian pakai buat presentasi, ataupun pakai buat pengajaran, ataupun untuk pakai entertainment kalian. Mau tahu hasil proyektornya kayak gimana? Berikut proyektornya. Jadi kalian udah lihat bagaimana proyektornya, tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu ke kalian bagaimana sih bentuk box atau kotaknya. Untuk secara desain dari box dan kotaknya ini bisa kalian lihat tampilannya sangat simple dan ada gambar-gambar proyektor serta logo dan nama proyektornya. Cuma gue nggak mau terlalu basa-basi banyak di bagian boxnya, tapi kita mau langsung lihat dulu apa aja sih konten bundling yang tentu kita dapatin dari pembelian produk EZ400 by Ezra. Berikut hasilnya. Jadi kalian udah lihat apa aja sih tadi dari bundling pembeliannya yang kalian dapetin dari pembelian EZ400. Tapi kali ini gue mau sedikit mention karena menurut gue ini agak penting nih. Dimana untuk pembelian EZ400 itu kalian mendapatkan satu buah tas bag bawaan dari seri-seri proyektor EZ lainnya. Yang dimana sebelumnya adalah seri EZ320. Dimana proyektor EZ320 waktu itu terdahulunya juga mendapatkan tas. Nah di EZ400 ini kalian juga mendapatkan tas, tapi size-nya lebih besar karena proyektornya juga lebih besar. Nah, untuk quality dari tasnya sendiri itu berbeda sama EZ320 yang lebih ke arah tas berbahan material kanvas. Sedangkan di proyektor yang ini dia juga sebenarnya kanvas di bagian luarnya, cuma di bagian dalamnya dia lebih thick, lebih tebal, dimana ada sedikit busa di dalamnya yang cukup tebal dan kantongnya lebih tebal-tebal ya dan lebih besar. Jadi memang untuk tasnya ini memiliki quality yang lebih bagus dan sepertinya ini sih waterproof ya. Dan tentunya untuk tasnya ini juga dia ada handle-nya dan juga ada resletingnya, tapi di sini nggak bisa kalian buat gantungin ke dijadiin selempang ya, jadi harus dibawa seperti ini aja. Dan di sini ada logo dari si proyektor. Nah, langsung kita mau masuk sekarang pembahasan ke proyektornya. Jadi berikut adalah proyektor EZ400. Dia lebih besar dari telapak tangan orang dewasa yang bisa kalian perhatiin di sebelah sini. Nah, kita mau tahu nih, untuk di proyektor ini bahannya seperti biasa ya, dia menggunakan material plastik ABS. Nah, kita masuk ke dalam review utamanya, dimana proyektor ini bagian depannya cuma ada lensa, ada gambar logonya, ada sensor IR-nya, di bagian atas ada tombol power, di bagian kiri kanan nggak ada apa-apa, tapi di bagian kirinya ada untuk inlet air-nya atau airtag-nya buat masuk si udaranya. Nah, untuk pembuangan udaranya dia ada di bagian belakang dari si proyektor, tepat di sebelah kiri bagian belakang, dan di sebelah kanannya ada speakernya dan juga ada beberapa port di bagian belakangnya. Di sini kalau berdasarkan apa yang gue lihat ada 3 port yang tersedia, yaitu ada HDMI port, ada USB port, dan tentunya ada audio port yang bisa kalian sambungin pakai kabel audio jack 3,5 mm. Dan di bagian bawahnya di sini ada juga terdapat kaki-kaki karet yang tentunya bisa bantu proyektor kalian biar nggak terlalu licin kalau di beberapa permukaan yang lebih licin. Dan tentunya juga di tengahnya di sini ada lubang skrup yang bisa kalian masukin untuk pakai tripod. Dan di sini gue lihat juga ada buat cabut di bagian bawahnya untuk ngebersihin filter airtag-nya atau inletnya yang bisa kalian cabut pasang. Gua rasa untuk tampilan si proyektor itu elegan dan berwarna abu-abu ya, warnanya abu-abu tua dan warnanya berjenis matte. Gua rasa itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai tentang fisik dari si proyektor. Kita lanjut sekarang ke bagian fitur-fitur yang tersedia pada proyektor EZ400 ini. Fitur yang pertama. Nah, ini adalah fitur yang menurut gua cukup keren yang ada di proyektor basicnya dari si Ezra. Dimana EZ320 terdahulunya itu tidak ada auto fokus ataupun auto keystone. Nah, untuk di proyektor EZ400 ini terdapat auto keystone tapi hanya untuk vertical keystone. Dan untuk fokusnya dia nggak ada auto fokus tapi ada electric focus dan juga electric keystone yang bisa kalian gunakan dari remote dan juga bisa masuk ke bagian setting dari si proyektor.
Dan zoom in zoom outnya pun tersedia juga, beda sama proyektor EZ320. Yang kedua juga dia di sini ada audio setting, ada picture RGB and mode settingnya juga, bisa kalian pilih ke mode warm, vivid atau user, yang bisa kalian atur sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Nah di proyektor EZ400 ini jadinya memang fiturnya lebih banyak dibanding EZ320. Dan yang selanjutnya juga ada proyektor ini built-in speaker, di mana dia single speaker yang besarnya 5 watt, lebih kencang dibanding proyektor EZ320 dan suaranya jauh lebih bagus, walaupun memang bukan speaker terbaik untuk di kelas proyektor yang mau mendekati 2 juta. Yang keempat, proyektor ini juga memiliki klaim brightness yaitu 450 ANSI yang tentunya harusnya terang sekali, tapi nanti kita akan validate dulu nih kira-kira klaimnya sesuai atau enggak. Dan yang kelima, native resolution dari si proyektor ini adalah 1080p alias Full HD, dan tentunya dia juga punya kemampuan untuk decoding file yang videonya itu 4K. Jadi bisa terbaca sama di proyektor, tapi hasil outputnya tetap pada native resolutionnya yaitu 1080p. Fitur selanjutnya adalah fitur mirroringnya. Tentu di proyektor ini juga dilengkapi untuk proyektor basic adalah untuk fitur mirroring terhadap produk handphone iOS atau Apple, dan juga untuk handphone Android lainnya, tapi terkecuali Samsung ya, karena gue dengar memang Samsung itu punya gaya mirroring yang berbeda sehingga itu sulit buat connect sama proyektor Android yang non brand Samsung. Oke, kalian udah lihat bagaimana validationnya terhadap spesifikasi yang ditawarkan atau dimarketingin atau diperjualbelikan. Nah, selanjutnya tentu kalian pengen tahu dong dari hasil pengecekan tersebut apa hubungannya dengan performance-nya. Kali ini kita akan kasih lihat juga video testing performance di bagian video, audio, dan juga UI-nya seperti ini. Di bagian tahap pro-nya, pertama yang bisa disimpulkan adalah performa videonya. Untuk performa videonya cukup baik dan warnanya hampir mirip seperti warna yang ada di handphone Xiaomi yang gua coba compare. Dan di situ menurut gua hanya kekurangan satu warna, yaitu warna merahnya yang kayak kurang kereng atau kurang nyata banget lagi. Tapi ya untuk di bawah proyektor harga 2 juta dengan hasil performa yang ditampilkan itu udah termasuk top marko top dengan brightness-nya yang luar biasa besar mendekati realnya. Ya dimana hampir mendekati 450 ANSI. Dan yang kedua adalah performance audionya. Ya, gue bisa bilang ini termasuk dalam bagian pro karena juga memang ternyata hasilnya oke juga walaupun dia cuma 5 watt single speaker. Karena memang di harga seperti ini untuk mendapatkan kualitas speaker seperti ini udah termasuk cukup worth it di harga retail yang dikasih. Terus habis itu yang ketiga, fiturnya tentunya melimpah untuk bagian fitur pengaturan di settingnya di bagian audio, video, maupun pengaturan juga untuk keystone-nya, zoom in dan zoom outnya.
Dan tentunya juga latensinya. Untuk proyektor basic ini terkenal latensinya jauh lebih rendah dibanding dengan proyektor Android yang juga dikenal dengan proyektor seperti Linux ataupun Google TV atau yang menggunakan OS lainnya. Itu memang biasa jauh lebih berat untuk pemrosesan dari HDMI inputnya, sehingga latensinya lumayan lebih tinggi. Dan untuk latensinya sendiri kan udah lihat hasilnya di 60-an ms, dan tentunya itu bisa buat main game-game yang ringan, tapi tetap nggak gue rekomendasiin buat main game-game FPS berat ya, karena nanti juga mengganggu performa gaming kalian. Yang selanjutnya yang kelima adalah remote-nya yang masih menggunakan IR, tapi ini bukan kelemahan, tapi tetap masih oke karena ini proyektor basic tentunya, dan dia juga memiliki responsivitas yang sangat tinggi untuk di remote IR. Dan selanjutnya yang keenam yaitu adalah mengenai brightness-nya. Untuk di bawah harga 1,7 juta, ini adalah proyektor paling terang di 2026 di Indonesia yang ada untuk sekarang per video ini dirilis, dimana klaimnya 450 ANSI dan kita juga mendapatkan klaim yang juga hampir mendekati. Oke, yang terakhir adalah price-nya atau harga retail yang ditawarin. Per video ini dibuat harganya mendekati 1,7 juta, di bawah 1,7 juta, dan itu adalah harga yang cukup worth it untuk mendapatkan spesifikasi performa utama yaitu ketajaman gambar dan juga fitur-fitur yang diberikan, dan juga tentunya brightness yang menjadi hal utama dalam pemakaian proyektor ya. Tentu brightness yang lebih tinggi itu lebih menjadi hal utama dalam sebuah perangkat proyektor. Oke, kontra yang pertama adalah ukurannya yang lumayan big size atau lumayan besar. Jadi ini bukan proyektor untuk kalian punya portability yang tinggi ya, atau mobilization yang tinggi. Karena di sini tentu karena proyektornya cukup besar, beratnya juga kurang lebih itu di 1,8 kilo. Gue nggak rekomendasiin buat kalian bawa-bawa pergi kemana-mana. Kalau memang untuk pakai di presentasi, untuk di rumah ya di rumah, kalau di kantor di kantor, di kelas di kelas, di tempat les ataupun di tempat ibadah, itu bisa kalian pakai ya memang buat stay di situ aja. Kalau memang mau buat cabut bawa pergi ya terserah kalian juga sih kembali ya, karena mungkin sebagian orang nganggap 1,8 kilo itu lebih ringan dibanding pakai proyektor Epson yang mungkin bisa di 2-3 kiloan ke atas. Jadi ya it's back to you lagi ya. Dan yang selanjutnya adalah tentu proyektor ini nggak bisa gua kategorikan sebagai proyektor super canggih tentunya, karena ini proyektor basic dan memang hanya dipakai untuk kebutuhan presentasi paling utamanya, walaupun kalian bisa pakai untuk kebutuhan entertainment. Dan tentunya kalau ngomongin entertainment, kalian butuh yang namanya Android ya, dimana Android yang lebih gue rekomendasikan adalah yang pakai Google TV. Dan tentunya di situ gue rasa kalau memang kalian pengen punya proyektor yang performanya seperti ini, kalian bisa tinggal tambah Google TV Stick aja. Oke, jadi itu aja menurut gua kontranya terhadap proyektor dan penempatan positioning dari si proyektor ini di harga itu. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya. Oke, untuk kesimpulannya yang pertama, proyektor ini tentunya sangat cocok dipakai untuk presentasi di kelas, di ruang ibadah, ataupun buat pengajaran, ataupun memang buat entertainment di rumah. Tinggal tambahan Google TV Stick atau kalian colok langsung ke tablet kalian, atau kalian mirroringin aja, atau kalian bisa langsung pakai HDMI ke laptop atau PC kalian. Yang kedua, tentunya untuk home entertainment hasil performa videonya juga bagus dan jadi cocok. Dan buat kalian yang memang nggak punya speaker tambahan, speaker ini udah cukup mendukung lah. Ya, so-so nggak sampai yang melegar banget, tapi sudah sangat oke untuk di harga yang ditawarkan. Yang ketiga, dalam keadaan terang proyektor ini juga tentu masih mendukung selama itu indoor dan cuma gangguannya by lampu ya, dengan ukuran kelas yang kurang lebih ya mungkin maksimalnya di 5x6 meter, jadi kurang lebih di 30 meter square ya, itu udah cukup banget buat bisa kalian ngajar di ruangan yang terang. Dan selanjutnya menurut gua adalah untuk gaming ringan kayak buat PlayStation, main PES dan segala macam, ini juga proyektor yang oke. Oke, gua rasa itu aja yang bisa gua sampaikan di bagian kesimpulan dari proyektor EZ400 ini, dan ini cocok sesuai dengan kebutuhan kalian, maka kalian bisa langsung beli langsung di bagian keranjang yang mungkin udah gua sediain di bagian bawah ya, itu udah ada linknya. Oke, buat kalian yang pertanyaan jangan lupa untuk ngomong di kolom komentar, ketik aja yang kalian mau tanyain, dan buat kalian yang mau tahu selalu up to date dari channel kita, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu tahu notifikasi terbaru. Dan buat kalian yang suka main di video, jangan lupa untuk klik tombol like, dan buat dislike aja buat kalian yang nggak suka. And I am Eric and see you in the next video.